Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu rangkuman catatan materi terhadap mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Maulana Putra. Saya dari Universitas Pasundan semester 6. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada proses pengadilan ini seringkali memakan waktu yang lama, biaya mahal, dan kadang keputusannya tersebut tumpang tindih terhadap para pihak yang terlibat. Baik, sebelumnya tentu kita akan membahas sejarah dari terciptanya dan kenapa metode alternatif penyelesaian sengketa itu terjadi. Yaitu sebelumnya, pada zaman sebelum kemerdekaan, tentunya masyarakat Indonesia telah mengenal apa itu sistem peradilan. Tetapi yang mereka tahu hanya cuman sistem peradilan dari keturunan Belanda. Dan karena jika berproses atau menyelesaikan di pengadilan itu lama, maka masyarakat Indonesia memilih alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan, yaitu seperti gotong royong. Dan salah satu filosofi dasar dari metode alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa adalah filosofinya adalah Pancasila, tepatnya pada sila keempat, yang mana sila keempat tersebut berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud filosofinya adalah alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada pada zaman sebelum era kemerdekaan, yaitu dengan adanya masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai apa itu alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien dan memuaskan kedua belah pihak. Dan terdapat beberapa teknik dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut, baik dalam ranah perdata maupun dari ranah pidana. Baik, sebelumnya tentu pada ranah perdata, teknik alternatif penyelesaian sengketa itu mengenal beberapa teknik, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Yang mana pengertian dari tiga teknik tersebut adalah yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana para pihak-pihak yang bersengketa berunding untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah peran pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa agar kesepakatan mereka berdua tercapai. Dan yang ketiga, konsiliasi, yaitu proses di mana konsiliator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang bersifat rekomendasi. Dan yang keempat, arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak, di mana putusan dari arbiter tersebut adalah bersifat final and binding atau bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Materi selanjutnya adalah teknik penyelesaian sengketa di ranah pidana. Teknik alternatif penyelesaian di ranah pidana yaitu terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama, diversi, kedua, restoratif justice, dan ketiga, plea bargain. Saya akan menjabarkan masing-masing dari definisi teknik tersebut, yaitu yang pertama, diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dialihkan ke luar peradilan pidana
atau maksudnya dari dalam pengadilan pidana atau pengadilan negeri, kasus tersebut dialihkan ke pengadilan anak. Dan yang kedua, restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang terkait. Dan yang ketiga yaitu plea bargain. Plea bargain adalah negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa untuk pengakuan kejahatan dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Halo semuanya, saya melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu rangkuman materi mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang saya pelajari pada semester 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberikan analisis saya terhadap pasal 54, pasal 60, dan pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, lanjut ke materinya. Baik, langsung saja saya sampaikan analisis saya terhadap pasal 54 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu analisis saya terhadap pasal 54. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki kekuatan eksekutorial. Ini memastikan putusan arbitrase dapat dipaksakan oleh pengadilan jika salah satu pihak tidak mematuhinya. Pasal ini memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dengan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, memperkuat peranan arbitrase sebagai alternatif yang eksekutif untuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, analisis saya terhadap pasal 60, yaitu pasal 60 menyatakan bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final and binding atau final dan mengikat, tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan dan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Kelebihan pasal 60 adalah memastikan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan juga dapat memberikan kepastian hukum dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa. Namun, terdapat ambiguitas dalam pelaksanaannya dan keterbatasan dalam aplikasinya di luar bidang perdagangan dan bisnis. Selanjutnya, analisis saya terhadap pasal 70. Pasal 70 memberikan hak kepada pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase jika putusan tersebut mengandung unsur-unsur palsu, disembunyikan, atau hasil tipu muslihat. Pasal ini memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses arbitrase dengan memberikan hak untuk membatalkan putusan yang tidak adil. Namun, terdapat ambiguitas dan keterbatasan dalam penerapan pasal ini yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan arbitrase. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya tarik dari hasil analisis saya terhadap pasal 54, pasal 60, dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yaitu kesimpulannya adalah pasal 54, 60, dan 70 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, pasal-pasal ini memperkuat peran arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan di pengadilan.
tutup. Baiklah, demikianlah hasil presentasi singkat saya mengenai rangkuman materi tentang mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa dan analisa saya terhadap pasal 54, 60, dan 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Semoga materi ini bermanfaat dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu untuk ujian akhir semester. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.